Karena aku selalu jadi penikmat, kali ini aku ingin ambil bagian seperti jadi pendengar. Kali ini aku ingin didengar. Annyeong. Kali ini aku mau cerita tentang satu hal dari perspektifku bahwa sebenarnya yang kita takutin itu bukan dunia di luar sana, tapi suara dalam diri kita. Nah, pernah gak sih kayak ngerasain kita tuh mengakui kalau kita salah, kita kecewa, kita gagal, bahkan kita senang ataupun sedih. Tapi setelahnya tuh kita nggak evaluasi gitu, cuman sebatas sampai validasi. Nah, aku belajar gitu bahwa karena aku mengalami itu, aku hanya validasi tanpa evaluasi. Jadi, misalkan di dalam satu keadaan nih, mengalami sesuatu, terus contohnya emosi marah gitu. Aku tahu kayak misalkan oke, aku marah gitu, tapi aku nggak validasi misalkan maksudnya aku nggak evaluasi setelahnya pemicunya karena apa ya, terus dampak setelahnya apa aja sih tadi yang aku lakuin dan segala macam, yang maksudnya seharusnya itu buat jadi pembelajaran aku ke depannya ketika aku mendapati perasaan itu bisa lebih dikontrolling lagi gitu. Nah, kenapa aku bahas ini? Karena jujur aku lagi belajar untuk menerima diri aku, menerima suara aku yang sudah lama tertimbun oleh suara-suara banyak hal gitu pastinya, entah itu tuntutan dunia ataupun harus perfect, terus omongan orang lain dan segalanya, sampai suara aku sendiri tuh yang aku pengen, yang aku mau tuh ya dia tertimbun gitu. Nah, kali ini aku mau cerita tentang itu, bahwa kalau kita pernah merasakan kecewa, sedih, tolong itu divalidasi. Aku pun validasi terus bisa dievaluasi, karena aku juga setuju banget sama pepatah yang bilang kalau belajar itu sepanjang hayat, terutama belajar untuk menyukai diri ini, untuk kenal sama diri ini. Karena di satu hari aja nih, kita kan satu hari kan 24 jam. Misalnya di jam tertentu kita, bukan jam tertentu tapi mungkin kita ada di fase lagi senang nih sama diri sendiri. Pasti misalkan beberapa menit atau jam kemudian kita bisa dapetin rasa kecewa atau sedih gitu, yang artinya ya dalam sehari kita menemukan beberapa banyak hal, emosi ataupun pelajaran yang bisa diambil. Nah, maksud aku tuh ya kita belajar gitu untuk tadi hari ini gue ada rasa marah, hari ini ada rasa kecewa, ada rasa nangis pun, ya gue sedihnya karena apa, terus ya pokoknya dievaluasi, diteliti lagi gitu, bahwa ya itu juga untuk mengenal diri kita gitu. Karena untuk bisa mencapai kata damai sama diri sendiri, ya menurut aku langkahnya ya kayak gini gitu, untuk validasi emosi-emosi yang kita rasakan, lalu kita evaluasi gitu. Karena gini, bukan banyak tapi seringkali kita tuh kejebak di zona nyaman yang kita nggak bisa menguraikan perasaan-perasaan itu gitu. Kita nggak bisa step by step untuk mengatasinya. Nah, aku pribadi dari sepengalaman aku juga cari referensi lain gitu, entah dari konten kreator di YouTube ataupun di Instagram. Cara-caranya tuh pasti yang terdekat kalian udah pasti tau lah gitu, pasti journaling gitu. Itu juga works banget di aku. Kita journaling sesederhana, aku lagi ngalamin marah, ya udah aku validasi, aku serius, aku marah, kenapa gitu. Kalau misalkan aku lagi nggak mau nulis, ya aku monolog aja gitu, monolog kayak gini sampai akhirnya membuat diri aku tenang dan dapet titik terangnya gitu. Terus kalau enggak, aku lakuin art terapi, seperti kayak gambar-gambar abstrak gitu, yang sesuai, maksudnya enggak yang terpaku harus gambar ini enggak, tapi ya udah bebas aja gitu. Itu beneran menyalurkan banget emosionalnya gitu, yang mana disalurkannya dengan ke arah yang baik. Yang aku rasain ketika akhirnya aku cuman cukup validasi, aku marah, aku kecewa tanpa aku evaluasi,
itu apa ya, aku tertimbun banget gitu di kejebak di zona nyaman, ya udah fasenya gitu-gitu aja. Contoh, aku seharian nih punya list kayak maksudnya berkegiatan. Nah, salah satunya harusnya ada tuh salah satu tugas yang harus aku selesaikan. Tapi karena terlalu banyak berpikir gitu, nggak yang benar-benar diuraikan secara tepat, itu tuh berat banget di pikiran. Kemudian karena aku suka nonton drama Korea, jadi aku larinya ke sana gitu. Aku mencari apa ya, kenyamanan untuk gak memikirkan hal berat tadi. Jadi aku nonton full maraton gitu bisa sampai akhirnya sadar nih, oh iya tugas belum gitu. Yang akhirnya beberapa kegiatan yang udah aku list tuh nggak ke checklist, malahan jadi nggak apa ya, nggak melakukan kegiatan yang seharusnya ada di list tersebut. Yang kemudian itu bisa berulang, mungkin semingguan ada gitu, bisa berhari-hari, terus sampai akhirnya kayak nggak bisa kalau aku harus polanya kayak gini. Coba aku cari dulu masalah akar itu dari mana, kenapa, dan akhirnya ya udah, aku coba bener-bener kalau aku malas nulis ya aku monolog kayak gini. Habis aku monolog, oke, aku bener-bener harus paksa ditulis gitu biar aku nemuin nih lingkaran-lingkarannya di mana aja yang harus aku perbaiki gitu. Yang mau aku sampein bahwa kalau misalnya kita kecewa, capek, seneng, sedih, ya ibaratnya kita melakukan satu aktivitas kegiatan nih dari pagi sampai malam. Cobalah untuk dimonologin atau kita tulis secara journaling gitu. Setidaknya kita meluapkan apa yang bekerja secara aktivitas fisik kita, emosional kita, dan pikiran kita gitu. Jadi bisa teruraikan, jangan sampai itu jadi bom untuk beberapa waktu ke depan gitu. Nah, itu aja yang mau aku sampein. Buat kalian semua juga yang mungkin pernah ngerasain atau lagi di fase ini, cobain untuk validasi dan evaluasi, jangan selalu denial, karena jujur denial itu jadi bahaya dan bumerang sih pastinya. Oke, sekian, terima kasih sudah mendengar. Annyeonghaseyo.